Menerima kelemahan hingga sampai dibilang Sirna-Kertaning Bumi pada masa era kerajaan Bri-Kertabumi, ya mas, yang akhirnya diteruskan oleh dia Ranawijaya Girindrawardhana itu tadi, itu ya dari menantunya yang Bri-Kertabumi sendiri, yang akhirnya itu diteruskan oleh patihnya namanya Patih Udara yang disebut Brawijaya ke-7 itu, tapi itu sudah di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, dari faktor ini Demak ini sasaran empuk untuk dimanfaatkan untuk menjatuhkan Majapahit. Karena apa? Dulu itu kan kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya adipati, kadipaten mas, makanya disebut adipati kan, itu dulu. Bali di bawah kuasaannya Majapahit yang namanya kadipaten juga, bukan kerajaan. Ya contohnya kalau Keraton Solo kadipatennya di Mangkunegara, kalau Hamengkubuwono kadipatennya di Pakualam, seperti itu. Kalau Mataram dari Majapahit itu seperti itu. Blambak Kadipati Blambangan yang ada di Banyuwangi, terus di Ponorogo. Dulu banyak kadipaten-kadipaten yang ada di berbagai daerah. Dulu dimanapun kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya kadipaten, atau makanya rajanya disebut adipati, adipati Blambangan, ya kan. Terus Demak itu kan Demak Bintoro itu kan dipegang oleh Raden Matah, yaitu putranya yang Brawijaya sendiri, dari putri istrinya dari Cina, yaitu Mongolia, itu namanya Siubanci, ya kan. Nah dengan itu siasat itu memanfaatkan kerajaan Demak. Nah akhirnya si Raden Patah itu dipengaruhi dengan istilah ajaran-ajaran yang bukan dari Nusantara. Nah makanya dulu pertempurannya karena permasalahan kepercayaan mas, ya kan. Jadi semua kerajaan diharuskan untuk masuk ke ajaran yang dari Islam waktu itu. Nah, maksudnya gini, dengan pertama awalnya itu sampai hingga sekarang itu semakin meningkat. Doktrinisasi, dampak dari doktrinisasi itu semakin meningkat, bukan menjadikan secara jiwanya orang itu lemah, gitu loh. Jadi secara spiritualitas yang dimiliki Nusantara yang sebenarnya itu benar-benar hilang. Karena apa? Ya dibatasi dengan pembatasan pengetahuannya dibatasi oleh atau terpenjara dengan dogma dan doktrin itu sendiri, hingga berdampak hingga sekarang. Lah itu masih tambah lagi kedatangannya yang penjajah-penjajah. Ya dulu awalnya juga faktor perdagangan, akhirnya juga di zaman kalau penjajahan secara agama itu di masa akhir keruntuhan Majapahit, dan setelah datangnya Majapahit datang lagi para bule-bule, kebu-bule gitu mas. Nah itu dengan politik ekonomi. Dulu kan ekonomi kan banyak dari orang Arab, orang Cina, ya kan mas? Dari orang belahan benua Eropa pada kesini semua. Karena mereka kenapa kesini? Mereka mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya, tapi di Nusantara ada, gitu kan. Termasuk rempah-rempah. Terus dulu makanya penjajahan zaman Belanda itu kan mereka memproduksi gula, ya kan mas? Ya kan, karena tanah Jawa ini kan tanah subur. Dulu kan banyak pohon-pohon tebu, kan makanya kan banyak kereta lori itu kan buat produksi gula, ya kan? Makanya daerah-daerah yang dimana dulu markas markas Belanda mesti ada kayak stasiun kereta lori kayak gitu kan mas. Daerah Pasuk di mana-mana ada. Nah dengan itu akhirnya mereka bisa meningkatkan taraf kehidupan bagi negaranya itu, dan akhirnya berkembang semakin keterpurikan dari pola pikir manusia itu. Dulu kan penjajahan itu kan orang Nusantara itu nek anak piyayi rasa sekolah mas,
Nah itu akhirnya berdampak pembodohan ini akhirnya turun temurun. Nah dari pembodohan ini akhirnya menjadi genetika, Mas. Nah genetika itu seharusnya dulu kita mempunyai kecerdasan yang oke. Karena dulu leluhur kita yang zaman penjajahan itu orang memang dibodohkan, tidak boleh sekolah. Nah akhirnya genetikanya turun temurun. Akhirnya kita menjadi generasi yang bodoh. Dulu leluhur kita otaknya nggak seperti orang sekarang. Iya. Maksudnya gini Mas, yang menjadikan mental kita ini menjadi bobrok gitu kan, gampang terprovokasi dengan orang lain ya kan. Padahal kita juga agama banyak kan, kepercayaan juga banyak ya kan. Nah, tapi tidak menjadikan baik. Nah sedangkan Cina itu pakai paham komunis ya. Negaranya maju ya kan, teknologinya juga maju. Nah, ada apa dengan mental kita? Padahal kita juga itu tadi karena faktor kita juga, ya itu tadi karena faktor dari zaman sekarang Belanda menjajah Indonesia itu sudah berapa ratus tahun kan gitu kan. Bayangkan sendiri, ya kan? Ibaratnya loh Indonesia mengalami kemerdekaan itu 77 tahun kan, ya kan Mas? Itu tuh lamanya kayak gitu, apalagi yang 350 tahun. Bisa dibayangkan berapa lamanya itu kan, berapa generasi aja itu kan. Nah kan, lah makanya dengan adanya seperti itu, dulu itu memang orang Jawa itu pendidikannya memang dinolkan, dibikin goblok biar manusia apa orang-orang Nusantara ini tidak mempunyai pendidikan. Lah dari pendidikan yang nol ini akhirnya turun temurun Mas. Akhirnya dengan tingkat kerendahan akhirnya orang cenderung punya SDM rendah, gitu Mas. Nah dengan kejadian SDM rendah itu membuat orang mudah dipengaruhi, mudah dibodohi, mudah dikelabui. Dampaknya seperti itu. Seharusnya orang kalau mempunyai kecerdasan, dia mempunyai kreativitas. Ya, dengan kreativitas itu dia menciptakan sesuatu yang membuat negara ini seharusnya bisa maju. Sekarang gini, di Nusantara ini yang diributkan masalah kebenaran dan kesalahan antara agama satu dengan yang lain, ya kan? Hanya berlingkup ke situ lah. Kalau orang berpikir hanya sebatas itu, kapan maju-majunya? Kan gitu. Kalau di Cina kan nggak pernah dia meributkan ini benar dan salah, ini benar dan salah, selalu melakukan perbandingan. Ya otaknya nggak akan maju. Man. Walaupun orang mereka itu negara komunis loh, tapi mereka kan otaknya terasah, daya intelektualitasnya mengasah, tetapi kelemahan mereka adalah spiritualnya lemah, gitu loh. Hanya terfokusan pada sifatnya duniawi. Nah kalau orang yang terarah dengan spiritualitasnya, mereka akan tahu kemanfaatan diri kita kepada alam. Nek wong Jawa ada pengertian namanya hamemayu hayuning bawono, ya kan? Jadi kita diberikan kehidupan oleh alam, kita juga memberikan kelestarian pada alam itu, dia tidak mengalami kerusakan. Lah, kan ada sisi plus minusnya di situ. Mereka memang secara teknologi berkembang, tapi itu akan merusak kondisi alam itu sendiri, gitu Mas. Akhirnya orang punya banyak mobil. Seharusnya menciptakan yang sekiranya teknologi itu bila dipakai oleh orang banyak itu tidak merugikan untuk alam itu. Contoh kendaraan. Sekarang di ini kendaraan berapa banyaknya mereka mengeluarkan asap CO2 itu yang akhirnya merusak yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini akan kelemahan atmosfer ini akan mempengaruhi radiasi kelemahan dalam menangkal radiasi matahari. Nah ketika kelemahan atmosfer dalam menangkal akhirnya tembus ke bumi. Nah ke bumi akhirnya mempengaruhi kehidupan dari tanaman, hewan, bahkan manusia, bahkan aktivitas dari bumi itu sendiri. Nah akhirnya terjadi bencana alam. Iya Mas. Samping itu juga mempengaruhi mindset otak manusia, akhirnya timbul angkara murka itu. Nek ora ibaratnya alon-alon wong apa nera ibaratnya
Neredan ora keduman lagi ya akhirnya orang cenderung melakukan hal itu. Kalau nggak gila ya kebagian. Nah, akhirnya orang secara spiritualitasnya sudah nggak jalan lagi. Walaupun itu mereka orang beragama loh, ternyata mereka masih melakukan sesuatu hal yang merugikan untuk alam ini. Nah, makanya kembalikan di adanya kebangkitan spiritual. Karena apa? Ketika orang itu hanya bekerja intelektualitasnya atau IQ-nya, mereka akan bekerja sama dengan EQ. Tetapi EQ tanpa diadanya peningkatan di dalam spiritual kita juga nggak bagus. Makanya yang namanya SQ itu sifatnya pengendali, Mas. Makanya dibilang tengah, simbolnya Trisula, Mas. Jadi berarti Trisula ya, Mas. Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, pemeliharaan, peleburan. IQ, SQ, EQ. Nah, kenapa bagian tengah itu di atas, tidak seperti yang lain ada di posisi di bawahnya? Karena ya kemanfaatan dari SQ ini lebih penting karena sifatnya penyeimbang. Orang akan kelebihan intelektual tanpa spiritual juga akan, yaitu tadi yang terjadi sekarang ini, hanya orang memikirkan kemanfaatan secara duniawi tanpa memikirkan kesehatan bagi alam itu sendiri. Kita, Mas, akhirnya ini mempengaruhi emosionalnya orang akhirnya cenderung seenaknya sendiri, angkara murka itu tadi. Nah, makanya perlunya kebangkitan spiritual ini. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk agar orang yang mempunyai IQ yang tinggi, ketika mereka diimbangi dengan dibimbing oleh spiritualnya, maka akan menjadi baik. Jadi mengira adanya suatu kreativitas untuk melakukan penciptaan, tapi tidak juga merugikan untuk alam itu sendiri. Tetapi yang terjadi sekarang kan nggak seperti itu, oh teman. Nah kan itu kan sebenarnya faktor-faktor yang sejelas tinggal kita, apakah kita bisa membuka mata kita dengan selebar-lebarnya gitu loh. Iya toh, Mas. Kita buka mata kita selebar-lebarnya, kita berusaha untuk menganalisa sebenarnya itu tampak nyata di depan mata kita, sebenarnya kenyataan apa yang menjadi kerusakan di dunia ini. Cuman karena kadang orang itu ya secara intelektualnya kadang orang itu main, tapi ditakut-takuti yang sifatnya non fisik itu tadi, ditakut-takuti yang namanya dosa. Wih, nek lepas dari lingkaran dogma ini kamu akan begini lah, itu loh Mas ya toh? Kamu harus mengikuti aturan ini biar kamu ini kamu harus ini Tuhan. Nah wih, diancam neraka, diiming-imingi surga. Akhirnya seharusnya ini mereka mempunyai potensi secara IQ-nya, tapi secara SQ-nya mereka terpenjara, Mas ya toh? Makanya perlunya kebangkitan spiritual ini biar spiritual ini bisa posisi di atas. Ini namanya Trisula itu kan sekarang gini, Mas ya toh? Jadi emosi di atas, IQ di atas, tapi secara SQ-nya itu di bawah. Nah makanya perlunya dibangkitkan ini, yang dibangkitkan ini, Mas. Nah analoginya seperti itu. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk mencapai keseimbangan. Ketika dari setiap orang ini menanamkan keseimbangan di dalam diri kita, itu akan memberikan energi positif buat bumi ini. Karena hukum cermin, ya Mas, mirror. Apa yang tampak di depan kita, ya itu apa yang akan kita alami. Nah, makanya piye ya? Di dunia ini tanpa ada keseimbangan, yang namanya spiritualitas itu akan menuju pada suatu kehancuran dunia. Pasti itu. Pasti. Makanya perlunya kebangkitan spiritual itu tujuannya untuk itu. Namun bagi orang yang masih mempertahankan dari jeratan atau lingkaran yang namanya doktrin dan dogma itu, mereka tidak akan selamanya mendapatkan pencerahan. Dan padahal alam ini akan memperbaiki rumahnya. Manusia diberikan pilihan, gitu loh.
ingin bergabung